Ada hampir 10 juta generasi Z tidak bekerja dan tidak sekolah. Apa dampaknya terhadap bonus demografi? Kita bahas malam hari ini, saudara, bersama Afrian Syahnur, Wakil Menteri Tenaga Kerja RI, dan juga bersama sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Selamat malam, Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Mbak Nilu dan Mas Imam. Selamat malam, Pak Afriansyah. Baik, saya ingin ke Pak Wamen dulu ini. Hampir 10 juta Gen Z ini tidak bekerja. Kalau tadi Anda sempat menyebutkan ini soal pelatihan saja, apakah hanya itu saja masalahnya, Pak Wamen? Ya, jadi gini ya, kita tahulah anak-anak sekarang, anak-anak milenial sekarang ini kan ekspektasinya kan luar biasa ya. Jadi mereka itu senang dengan dunia digitalisasi, kemudian juga senang dengan kemajuan teknologi yang sekarang sedang kita hadapi. Nah, tentunya dengan digitalisasi ya yang dikenal dengan 4.0 atau 4.0 ini kan harusnya anak-anak Gen Z ini kan sudah bisa beradaptasi dengan kenyataan dunia yang ada sekarang. Nah, makanya dengan digitalisasi ini banyak anak-anak yang hanya kadang-kadang menggampangkan sesuatu, ya kadang-kadang juga kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka, ya lebih baik nanti aja lah bekerja, menunggu nanti ya kapan waktu yang pas, yang tersedia untuk mereka bisa bekerja. Nah, inilah yang menyebabkan kadang-kadang jumlah Gen Z ini ada yang memilih untuk menganggur dulu, ya kan, sambil mereka punya konsep untuk memberikan atau mencari pekerjaan lowongan yang lain yang sesuai dengan ekspektasi yang mereka inginkan. Jadi, dan mereka perlu diketahui juga Mbak Nilu, mereka tuh ingin mendapat salary atau gaji yang tinggi, ya kan. Sementara perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini kan punya standar dan punya kemampuan begitu, Mbak Nilu. Oke, Pak Wamen, ada begini kan, mereka 10 juta ini tidak hanya tidak mempunyai pekerjaan tapi juga tidak mendapatkan pendidikan education. Nah, datanya juga menyebutkan ada beberapa masalah, yaitu soal akses, baik itu akses pendidikan, akses transportasi, akses ke pekerjaan. Bagaimana Kemenaker melihat soal akses ini? Jadi begini, akses yang sebenarnya sudah kita siapkan di Kementerian Tenaga Kerja ini kan banyak yang sudah kita lakukan, seperti kita mempunyai aplikasi yang kita punya dengan aplikasi Siap Kerja, yang mana dalam aplikasi ini kita bisa memberikan kemudahan kepada anak-anak yang membutuhkan pekerjaan, terutama yang anak-anak Gen Z ya, dengan melalui atau membuka web kita. Disitulah mereka akan mengetahui artinya si pencari kerja dan si penerima kerja ini akan betul-betul bisa mengikuti apa perkembangan yang ada di informasi Kementerian Tenaga Kerja. Nah, akses-akses inilah yang harusnya kita edukasi, kita sampaikan ke mereka melalui informasi yang kita punya dalam layanan ini ya. Seperti apa misalkan Mbak Nilo, kita punya akses untuk meningkatkan pelatihan dan sertifikasi, yaitu Skill Hub. Kemudian kita punya Career Hub sebagai informasi lowongan pekerjaan, dan kita juga mempunyai fasilitas pekerjaan mandiri yang disebut dengan BIS Hub. Nah, ini yang kita sedang kembangkan untuk anak-anak Gen Z mau mengikuti atau membuka akses yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Begitu. Oke, Pak Wamen, begini, ini kan ada soal pendidikan ya. Persoalan pendidikan menjadi juga masalah, jadi yang memutus juga akses mereka mendapat pekerjaan. Kalau kita lihat ini persyaratan di Bursa Kerja, ini mewajibkan syaratnya itu strata pendidikannya tentu S1. Jangan lihat swastanya saja ya Pak Menteri, PNS saja kan harus S1. Kalau kita lihat juga BUMN kemarin bahkan ada pakai syarat IPK. Ini kan ironi Pak Menteri, bagaimana ini? Ya, memang syarat yang dibuat oleh masing-masing institusi yang ada, itu kan memang sesuai apa yang mereka inginkan. Jadi mereka ingin merekrut pekerja atau tenaga kerja yang berpotensi atau berkualitas, mempunyai skill dan kemampuan. Nah, sebenarnya syarat-syarat yang disampaikan oleh Mbak Nilu tadi harusnya bisalah mereka ikuti dengan baik.
Tetapi dari yang ada sekarang biasanya ya nanti kita juga mungkin akan menghimbau kepada dunia usaha, dunia industri, termasuk juga Menpan RB ya, yang sebagai orang yang merekrut tenaga kerja di tingkat ASN atau PNS, agar syarat-syarat tadi seperti yang disampaikan minimal S1, ya kan, itu memang harusnya tidak harus S1 tapi harus adalah punya kemampuan skill dan kompetensi sehingga mereka juga bisa bekerja pada bidang yang mereka inginkan. Nah, ini tentunya harus digarap bersama dengan Oke. stakeholder, dengan regulasi yang harus kita punya. Ini kebijakannya memang harus kita ambil dengan berbagai macam lembaga dan kementerian yang terkait soal bagaimana kita bisa mengedukasi Gen Z ini untuk bisa bekerja di tempat yang mereka inginkan. Oke, ada juga ini Pak Wamen, Ya. harus berpengalaman. Kalau kita bicara Gen Z, mereka adalah fresh graduate, akses mereka akhirnya ke pekerjaan juga susah begitu. Ini gimana ini Pak Wamen? Jadi Mbak Nilu, ya memang yang namanya perusahaan itu kan ingin mendapatkan yang terbaik, ya kan. Oke, Nah, jadi harus berpengalaman. Nah, oleh karena itu Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai atau memfasilitasi program yang memang membuat anak-anak untuk bisa magang. Jadi anak-anak yang magang, yang kita didik, kemudian kita juga lakukan pelatihan-pelatihan, ya kan, yang kementerian punya. Tapi memang, ya kenyataannya jumlah yang memang masih bisa direkrut itu memang sangat belum maksimal. Jadi oke. memang ini yang harus kita perhatikan agar bisa kita membuka kesempatan kerja kepada mereka agar bisa mereka magang dan mereka juga Oke. bisa melakukan rekrutmen untuk atau perusahaan tadi untuk memberikan kesempatan kerja kepada mereka yang baru keluar atau tidak ada pengalaman sama sekali. Nah, ini yang Oke. harus kita lakukan. Baik, saya ingin ke Pak Imam dulu. Pak Imam, kalau Anda sendiri melihat fenomena ini bagaimana sih? Bahkan kalau saya breakdown lagi ini dari sisi gender saja, ini perempuan yang tertinggi begitu yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan dan akses kerja. Apa yang salah di sini? Jadi ada beberapa hal ya yang mungkin harus diingat ya, bahwa tenaga kerja kita tuh kan hampir 60% cuma hanya tamatan SD SMP. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, sektor pekerjaan itu juga mayoritas sebetulnya terserap di sektor informal. Nah, terus kemudian kalau kita lihat ya, tenaga-tenaga yang bahkan SMK sekalipun, itu justru menjadi kontributor tertinggi di dalam pengangguran terbuka. Nah, jadi banyak data-data yang menurut saya banyak yang harus dipertanyakan ya, konsep misalnya link and match. Jangan-jangan kaitan linknya itu kurang kuat dan juga tidak match ya terhadap industri. Nah, oleh karena itu saya sih lebih mendorong bagaimana angkatan kerja yang mayoritas SD SMP atau bahkan yang SMK sekalipun ya itu mendapatkan pendampingan tidak hanya tergantung pada BLK dari Kementerian Tenaga Kerja ya, dan kita banyak sekali champion ya, orang-orang kreatif, orang-orang yang inovatif ya, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, justru dana-dana pemerintah, Pak Afriansah, menurut saya ya Pak, itu perlu juga menghubungkan dengan para champion ini, orang-orang kreatif ya yang ada di akar rumput ya, mereka lah yang harusnya diberi kesempatan untuk ikut serta menjadi pendamping anak-anak milenial ini. Nah, kalau hal itu dilakukan, ya artinya training itu tidak selalu harus training formal ya, yang harus dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Tapi bisa jadi itu adalah anak-anak yang ikut terlibat di dalam aktivitas unit-unit kerja kreatif ya, para champion, para usahawan muda, dan bahkan di sini saya lihat datanya ya sejak sensus itu di bidang pertanian, kehutanan, perikanan itu justru yang paling banyak sekarang dibanjiri oleh
tenaga kerja. Nah, disinilah ya peran-peran sinergi antara pemerintah dengan champion-champion ini. Oke. Nah, dan itu menurut saya kita harus juga mencari format-format yang inovatif ya, tidak hanya semata-mata menggantungkan diri pada training-training yang baku ya, yang disediakan oleh pemerintah dan bahkan juga oleh jalur-jalur formal. Itu yang mungkin harus dilakukan. Oke, Pak Imam begini, ketika edukasi atau pendidikan ini jadi salah satu penghalang, karena Anda juga menyebut tadi bahwa ya pendidikan yang rendah ini juga kan membuat mereka susah juga untuk mencapai atau mendapatkan pekerjaan. Jadi harus dimulai dari mana ini sebenarnya pemerintah ketika kita punya cita-cita Indonesia emas nanti? Ya kalau Anda berpikirnya pekerjaan itu adalah di sektor formal, ya buruh di pabrik-pabrik atau di perusahaan, ya itu memang menjadi kendala. Tapi justru data yang ada ini, yang pendidikannya SMK, SMA itu justru yang lebih tinggi menjadi pengangguran terbuka. Nah, jadi artinya apa? Artinya yang menurut saya harus dibuka adalah bagaimana pendidikan yang mungkin masih terbatas ya, kalau formalnya SD SMP, tapi bukan berarti orang-orang ini tidak kreatif, tidak tekun. Nah, yang harus didukung adalah mereka itu di mana tempat untuk bisa mengaktualisasikan passion dia, kreativitas dia, dan ini hanya bisa dilakukan menurut saya kalau ada sinergi dengan para champion-champion. Dan champion-champion itu tidak selalu linear. Ya, saya lihat ada anak aktivis-aktivis atau pemberdaya masyarakat yang bisa jadi latar belakangnya elektro tetapi dia di pertanian ya. Latar belakangnya itu ilmu sosial tapi dia menjadi peternak. Nah, jadi jangan dilihat dari orang-orang yang punya latar belakang disiplin ilmu tertentu, tetapi lihat apa kiprahnya. Champion-champion inilah yang harusnya dari dulu itu diberi kesempatan. Nah, kalau kita itu tergantung pada jalur-jalur formal semata, nggak akan bisa menurut saya. Oke, Pak Menteri, bagaimana itu masukan yang disampaikan oleh Pak Imam? Memang mungkin Mas Imam melihat kacamatanya dari dunia pendidikan yang formal ya. Dan memang sekarang ini Indonesia ini kan masih pada predikat bahwa usia pendidikan yang SMP ke bawah itu lebih besar daripada yang tingkat pendidikan di atas. Nah, oleh karena itu Kementerian Tenaga Kerja yang salah satunya tadi adalah untuk mengatasi bagaimana keinginan perusahaan agar supaya ada sarjana S1 atau ada semacam pengalaman kerja. Makanya kita membuat agar pendidikan itu ada magang, ya kan? Yang mana magang ini mengantisipasi untuk tenaga kerja yang tidak punya pengalaman. Oke. Nah, yang kedua, kami dari Kementerian Tenaga Kerja juga bekerja sama dengan dengan seluruh kekuatan yang ada, stakeholder yang ada, sudah membuat sertifikasi. Sertifikasi inilah pengganti ijazah yang diinginkan oleh perusahaan tadi, misalkan minimal harus S1. Sementara dia punya skill dan kemampuan yang sudah bersertifikasi. Nah, ini kan sangat membantu sehingga perusahaan tidak juga bisa menolak. Dan Perpres tahun 2023 soal Perpres nomor 57 ini kaitannya adalah soal seluruh perusahaan atau seluruh institusi yang ada itu wajib lapor lowongan kerja. Ini sudah kita kembangkan karena Perpresnya keluar di bulan September 2023 Mbak Nilu. Jadi ini untuk juga agar perusahaan-perusahaan tadi membuka diri gitu kan untuk semua masyarakat yang punya kepentingan untuk mencari lowongan kerja tadi. Nah, ini yang kita lakukan, Mbak Nilu. Itu yang paling penting itu dilakukan, tapi akses yang kepada masyarakat ini yang paling penting ya Pak Wamen ya. Mudah-mudahan masyarakat bisa mengakses itu semua yang Anda sampaikan. Saya terakhir ke Pak Imam, Anda optimis Indonesia Emas bisa kita kelola dengan baik, bisa kita raih dengan baik Mas Imam di tengah situasi ini? Kalau kita cara pendekatannya itu inovatif, saya kira bisa dilakukan ya. Dan fokusnya jangan hanya semata-mata berharap orang itu terserap di sektor formal. Karena kenyataannya ya
bahkan dari sensus dari kapanpun itu selalu sektor informal lah yang menjadi kartu pengaman. Nah, problemnya adalah bagaimana orang-orang yang pengangguran tadi ya, yang tidak terserap, belum training itu bisa dijodohkan lah dengan unit-unit usaha kreatif ya, dan jangan terlalu menurut saya fokusnya hanya penyerapan di sektor formal, karena kenyataannya sektor informal ya, ini sekitar sensus saja kan 70 juta ya, 74 juta, sedangkan sektor formal hanya 57 juta, itu artinya di bawah 50% yang sektor formal. Itu yang harus dikuatkan ya di sektor informal tadi. Terima kasih Pak Imam Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia, dan terima kasih juga Pak Afriansyah Nur, Wakil Menteri Tenaga Kerja RI. Terima kasih sudah bergabung.